Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini ditampilkan gambar-gambar Franco Indonesia yang terbit tahun 1948 hingga Agustus 2020 yang lalu, serta buku ini menjadikan referensi untuk pembuatan channel YouTube ini. Perlu kami informasikan juga bahwa channel ini sudah memuat banyak sekali video, ya mungkin sudah ada 200 video yang kami buat atau mendekati 200. Jadi teman-teman bisa melihat semua channel ini, semua video ini, sehingga teman-teman bisa memperoleh banyak informasi. Kita memulai untuk provinsi ke-21, yaitu Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan terbentuk pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Ketika era RIS menjadi negara Indonesia Timur, dan setelah itu memutuskan bergabung dengan Indonesia berdasarkan Piagam Persetujuan RIS RI pada tanggal 19 Mei 1950 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah RIS tahun 1950 juga. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 57. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang 21 pada tahun 1958. Dan kemudian hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah adalah tanggal 23 Mei 1950 dengan Palangkaraya sebagai ibu kota provinsinya. Nah, kita bisa melihat di gambar bagian atas adalah bangunan khasnya, yaitu rumah betang dengan lambang provinsinya. Kemudian untuk faunanya sendiri ada kuau kerdil, memiliki badan sebesar ayam kampung dengan kaki dan ekornya panjang. Hidup di hutan tropis basah hingga ketinggian 1000 di atas permukaan air laut. Sedangkan untuk floranya sendiri adalah tenggaring, rambutan yang tumbuh liar di hutan dengan buah yang terasa manis dan sedikit asam. Untuk cerita rakyatnya, yaitu terusan Nusa. Cerita ini dimulai dari kemarau panjang yang melanda kampung di daerah aliran sungai Rugan, anak sungai Kahayan. Bahaya kelaparan melanda penduduk sehingga mereka berusaha mencari bahan makanan ke daerah hutan pedalaman yang masih subur. Di hutan, seorang penduduk bernama Tambing menemukan sebutir telur dan makannya karena tidak kuat nahan lapar. Penduduk dan keluarganya menjadi kaget ketika secara bertahan-tahan menyaksikan Tambing berubah menjadi ular naga raksasa. Kemudian diketahui bahwa telur itu adalah telur seekor naga. Tambing sang naga harus menyesuaikan hidup di sungai. Timbullah prahara lain. Penduduk nyaris kehabisan persediaan air karena dimangsa naga Tambing. Kemudian penduduk memindahkan Tambing ke sungai Kahayan yang lebih besar. Akibatnya populasi ikan-ikan di sana menyusut secara drastis. Untuk mencegah bencana kepunahan, ikan seluang berinisiatif memimpin ikan-ikan sungai Kayangan untuk mengusir naga Tambing. Dibuatlah kabar palsu bahwa naga kambing ditantang naga Pusai di muara sungai. Mendengar tantangan itu, Tambing segera bergerak ke hilir, lalu bersembunyi di sebuah pulau di muara sungai untuk menghadang musuh. Lama menunggu membuat Tambing tertidur kelelahan. Tiba-tiba ia terbangun ketika sebuah benda menyentuh kepalanya. Dikiranya naga Pusai, maka dengan cepat dimangsanya. Ia kaget dan merasa ternyata ia telah memakan ekornya sendiri. Rupanya tanpa disadari ketika tertidur, ekornya yang panjang meliuk hanyut terbawa arus ke muara dan menyentuh kepalanya sendiri. Ia akhirnya tewas. Aliran sungai yang dilalui naga Tambing menuju muara sungai Kayangan ini kini dikenal dengan terusan Nusa. Nah, itu mengenai Kalimantan Tengah. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di samping, ya, atau menghubungi website saya Teguh Wiradikusuma untuk memperoleh banyak informasi di sana. Oke, baik. Kami harap agar teman-teman juga bisa men-share video ini agar semakin banyak orang yang bisa belajar dan bisa menikmati buku ini. Sampai ketemu lagi besok untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Selamat pagi dan selamat beraktivitas.